Salam saudara-saudari tercinta di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Sambil di perjalanan kita menuju ke tempat pelayanan kita. Kali ini kita mau mendoakan, sama-sama berdoa buat rekan kita yang baru membuka usaha baru. Nah, saudara-saudari semua terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang baru aja gabung di Lucy Daiva Channel, langsung aja jangan lupa subscribe ya, di share tentunya, like and comment. Nah sekarang aku mau kasih video terbaru yang aku dapat. Sebenarnya dari kemarin aku dapat video ini, tapi penasaran mau ngeliat gitu apa isinya. Ternyata wow, jadi ada seorang dukun ya. Jadi dukun ini ngomong, saya paling takut sama orang Kristen katanya. Dan dia bilang bukan pribadi orang tersebut ya, bukan, tapi sama orang Kristennya gitu. Dia dizolimi, dia disakiti hatinya dan nangis ya. Dan bapaknya itu bukan Tuhan mana dia sebagai cuma Tuhannya orang Kristen. Nah, pada saat orang Kristen sama bapaknya, bapak yang tidak akan turun tangan apabila anaknya disakiti dan dizolimi. Saya jadi teringat waktu saya masih di Muslim dahulu ya. Saya pengajian dengan saudara saya, karena memang waktu itu saya ingat setiap hari Rabu malam Kamis saya buat pengajian di rumah. Yang ngaji itu saya dan kakak-kakak saya dan adik-adik saya yang kita panggil Habib siapa sih namanya saya juga lupa, tapi tinggalnya di sekitar Tanjung Priok ya, itu temennya kakak saya. Nah waktu itu si Habib itu ngomong gini di dalam pengajian itu, ini maaf lo goyang-goyang ya karena saya ada di mobil. Si Habib bilang gini, kamu mau tahu gak, mau lihat gak Muslim yang sejati, katanya gitu. Terus semua kita ditanya satu persatu menjawab pertanyaan itu. Ada yang bilang Muslim sejati lihat di tanah Arab gitu, ya kan? Jawaban salah satu itu bilang salah, ya kan? Saya yang bilang waktu itu kayaknya di Arab ya salah. Terus adik saya tuh saudara saya yang lain bilang, oh di Mekah, di Aceh, karena Aceh kan dibilang serambi Mekah. Salah. Oh di Aceh, di Aceh juga salah ya. Terus kami bilang di Malaysia, di Brunei Darussalam. Wah pokoknya tempat-tempat yang menurut kami agamais banget. Tapi akhirnya ternyata salah. Di mana ya? Dan akhirnya Habib kami bilang begitu. Nah akhirnya si Habib ngomong gini ya. Banyak yang orang, Habib mana sih? Nanti deh kalau saya ke Priuk ya. Kalau saya ke Jakarta Utara ketemu sama tuh Habib, pernah saya papasan sama dia, saya naik motor deket rumah kok. Ntar saya tanya dia sama kakak saya, karena dia teman baiknya kakak saya. Nah si Habib ngomong gini, kalian tuh kalau mau lihat Muslim yang sejati katanya, lihat orang Kristen, lihat orang Kristen katanya gitu. Terus kami semua kaget dong, terutama aku, dan aku tuh dulu termasuk memang murid yang banyak bertanya ya, termasuk murid yang apa sih istilahnya tuh ya, kritis. Terus kita semua pada ngomong dong, kok orang Kristen, termasuk saya, kok orang Kristen Bib, kenapa orang Kristen gitu? Bukankah orang Kristen tuh orang yang kafir? Orang Kristen itu orang yang patut kita jauhi, patut kita patut kita benci, dan patut darahnya pun halal buat kita gitu, karena tidak sejalan buat kita. Itu kata saya dulu ya. Terus kata si Habib ngomong gini, tahu gak kenapa kan orang Kristen? Karena orang Kristen pada saat disakitin, pada saat dia dizolimin, pada saat dia dianiaya, dia tidak membalas, dan dia tidak membalas ataupun tidak menyakiti lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanya bertekuk lutut dan mengadu kepada Tuhannya. Begitu kata si Habib. Dulu saya nggak nyampe, kepikiran saya nggak nyampe loh. Nah singkat cerita, waktu saya akhirnya menjadi orang Kristen, dalam artian saya akhirnya mengenal Yesus dan Tuhan yang benar. Nah, banyak pengalaman terjadi, orang Kristen itu nggak mudah disantet, termasuk saya. Saya ini sering banget, udah banyak banget ya, maaf sama saudara-saudara saya itu udah dikirimin, udah istilahnya dibawalah nama saya, jiwa saya dibawalah ke guru-gurunya untuk istilahnya
doain saya lagi dengan harapan saya bisa kembali lagi ke sana gitu kan. Jadi mereka itu sudah, tapi udah susah katanya karena nggak tahu ya, orang Kristen itu lu situ nggak bisa diapa-apain lagi katanya. Dan bahkan banyak orang kesaksian orangnya pada saat mau bikin orang tersebut, mau nyantet orang tersebut atau mau ngirim pakai ilmu-ilmu yang tidak baik, itu terlihat ada selubung putih yang menutupi dirinya. Nah, begitu juga saya. Waktu saya akhirnya sudah percaya Yesus, santet atau apapun mau nyerang saya, itu nggak bisa diterima. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai saya. Yaudah yuk, nggak usah panjang lebar lagi. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Dukun ini. Nanti kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana. Lanjut. Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen, sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela. Ngeri. Makanya jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Anda bisa melihat dalam kasus Ahok, ketika seorang Ahok disolimi beramai-ramai, dan di akhir persidangan Ahok mengadu kepada Tuhan yang disebut dengan panggilan Bapa. Bapak yang mana yang tidak akan membela jika anaknya disolimi? Ngeri bukan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti siapapun dengan dalih apapun, apalagi hanya karena berdasarkan perbedaan agama. Dan saya percaya Bapak Dukun ini nggak ngomong asal gitu. Dan saya yakin masih banyak dukun di luar sana yang juga bisa menyaksikan bagaimana orang Kristen dahsyat. Jadi jangan main-main sama orang Kristen ya. Kalian bisa berkata orang Kristen itu Tuhannya patung, nggak bener Tuhannya. Jadi udahlah, nggak perlu. Ngapain orang Kristen dibela-bela istilahnya. Katanya ada lagi ada satu pemuda dari Aceh, ini saya belum dapat videonya, bilang orang Kristen itu agama hoax, agama rekayasa katanya. Cuma untuk cari uang. Hai, saya kasih tahu ya sama saudara-saudaraku yang belum mengenal Tuhan yang benar. Justru pada saat saya mengenal Yesus menjadi orang Kristen, saya baru tahu bahwa Tuhan yang benar ada di dalam kekristenan. Itu buktinya. Nih buktinya satu loh yang baru ngomong nih Pak Dukun ini ya. Bagaimana dengan dukun-dukun yang lain? Nah, untuk itu cari keselamatan yuk. Karena Tuhan Yesus adalah keselamatan untuk umat manusia. Kami bukan menyembah patung. Siapa sih orang Kristen yang nyembah patung? Gak ada orang Kristen yang nyembah patung. Kalau kalian bisa melihat memandang salibnya orang Kristen itu adalah berhalanya orang Kristen, salah besar. Salib itu hanya simbol, seperti kalian mempunyai dua simbol, ya kan? Masa saya perlu sebutkan dua simbol ini? Tiga malah simbol kalian kan? Nah, tetapi di orang Kristen simbolnya hanya satu, salib. Dan kalau misalnya ada gambar Yesus, itu pun bukan simbol. Hanya sebatas seseorang yang begitu mencintai Yesus menggambarkan sosok Yesus seperti apa. Dan gambaran itu, Bapak Ibu, sama halnya dengan orang-orang yang sering bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Banyak orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, seperti saya pernah berjumpa dengan Yesus, tapi jujur
Saya tidak bisa melihat full mukanya seperti apa, tapi saya dapat meraba, melihat ya, bahwa dia itu laki-laki yang luar biasa. Kalau misalnya bicara tentang kegantengan, handsome-nya luar biasa. Tapi kebapaan yang tidak dimiliki oleh orang lain di dunia ini. Jadi, di dalam Kristus, di dalam Yesus ada keselamatan. Karena dia Bapakku. Tuhan mana sih yang dipanggil Bapa? Dan kalau bicara tentang Bapa, jangan takut wahai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus, anak-anak Bapa. Kalian semua dipelihara, apapun yang terjadi. Jangan takut. Adukan semua masalahmu sama Bapa, biar Bapa yang turun tangan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.